Ketika sebuah tradisi mulai dipertahankan mati-matian, meskipun tidak pernah diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus, disitulah masalah besar dimulai. Ayat dibelokkan, fokus dialihkan, emosi dimainkan. Dan orang yang membawa kritik berdasarkan firman justru dianggap musuh. Padahal sejarah menunjukkan, para nabi dibenci karena menyampaikan kebenaran, bukan karena menyampaikan kebohongan. Di video kali ini, Edis TV kembali membongkar satu hal yang selama ini terus menjadi polemik. Apakah penghormatan kepada patung Maria benar-benar hanya sebatas penghormatan? Atau sebenarnya sudah masuk ke wilayah pengkultusan yang bertentangan dengan firman Tuhan? Oke, kenalan diri dulu. Iya, saya Katolik. Katolik, silakan Bang. Apa yang mau Abang utarakan? Silakan Bang. Tadi saya lihat ada apa namanya itu ya, latar belakang tadi itu ada menyembah Maria ya. Baik, saya ganti dulu latar belakangnya. Background saya ganti dulu ya. Sebentar, sabar. Oke, ini ya, ada apa dengan background ini? Biarkan dulu saya Bang bernarasi ya. Silakan. Oke. Teman-teman yang di bawah, kami sangat menghormati saudara kami Protestan ya. Kalau kami bilang itu Protestantisme ya, bukan kalau Protestan itu orangnya. Kalau Protestantisme itu ajarannya teman-teman ya. Perasaan di sini nggak ada Protestan loh. Tadi katanya minta background, tapi nggak, bukan bahas background nih. Iya Pak. Ini pertanyaan saya biar tidak terlihat lebih jelas ya. Di situ ada tidak di situ Protestan? Iya kan, abang kan Protestan Bang. Betul. Protestan. Jadi terus gini loh Bang. Biar di bawah juga kita edukasi yang di bawah. Oke. Jadi si Martin Luther ini dulu, kalau nggak salah tahun 1517 ya, menikah dengan si. Jadi lari-lari ke Martin Luther. Begini, sebentar, begini Bang, Abang pahami dulu maksud saya. Kita tidak sedang membahas Martin Luther. Kami bukan pengikut Martin Luther. Kami pengikut Tuhan Yesus, Bang. Bang, menurut Anda, gini Bang, sedikit. Saya kasih Anda pengertian. Gini, Bang. Misal, di dalam gereja, kita sama-sama ke gereja. Anda dan saya sama-sama ke gereja. Lalu di gereja tersebut, di atas panggung tersebut, diadakan acara mesum. Mohon maaf. Misalnya diadakan acara mesum, mereka berdua di situ main apalah segala macam, main segala yang mesum-mesum. Kira-kira menurut Anda akan protes nggak? Protes. Karena apa? Sebentar Bang. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh seorang pendeta di atas mimbar sana dan seorang perempuan adalah aksi yang tidak terpuji, adalah aksi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Anda setuju itu? Setuju. Baik. Jadi Bang, kalau ada yang tidak bersesuaian dengan firman Tuhan, kita protes. Kita harus lakukan yang namanya koreksi. Kita beritahu bahwa itu tidak sesuai. Sampai hari ini Bang, kita masih akan terus melakukan protes-protes jika ada penyimpangan-penyimpangan di dalam tubuh gereja kita, di dalam tubuh Kristus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri Bang, melakukan protes besar kepada imam-imam, kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Abang ingat bagaimana Tuhan Yesus datang ke bait Tuhan dan membombardir, mentunggang balikkan meja-meja penukar uang? Iya. Kenapa ia melakukan seperti itu? Karena tempat itu bukan tempat berjualan. Betul sekali. Tuhan Yesus mengamuk di situ. Dia balikkan semua, ditunggang balikkan semua meja-meja, dibongkar semua, merpati-merpati terbang semua. Dia bilang begini, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi engkau, kalian ini, ahli-ahli imam-imam ini, menjadikannya sebagai sarang penyamun. Tuhan Yesus melakukan protes karena apa? Karena ada penyimpangan. Orang-orang ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, memperkosa hukum Tuhan, mencari uang di situ. Mereka menjadikan rumah Tuhan itu sebagai bisnis. Abang setuju? Iya. Pertanyaannya, apakah sekarang itu masih terjadi? Banyak. Masih terjadi Bang, makanya kita harus betul tugas kita semua Bang. Nah sekarang saya tanya kepada Anda, pernahkah Tuhan Yesus mengajarkan untuk membawa patung ke gereja dan menyembahnya?
Tidak pernah. Setujukah Anda bahwa itu perbuatan yang tidak pernah diajarkan Tuhan Yesus? Boleh saya ngomong gantian? Silakan. Silakan. Ah, gini Bang ya, Hmm. di dalam Katolik Bang, di dalam iman Katolik tidak menyembah, bukan menyembah Maria Bang. Jangan dulu ngomong Bang. Stop dulu. Silakan. Aku biarkan dulu aku bilang aja. Silakan. Silakan. Kami itu menghormati Bang, menghormati Maria. Kita contohnya lah mungkin di Indonesia ini ada patungnya Soekarno, mungkin ada patung Soekarno. Itu bukan sembah atau Ada, Pak. menghormati. Bukan mungkin, memang ada patungnya, ada. Ada. Itu dihormati. Kenapa dia hormati dia? Dia pahlawan, dia proklamator. Sama juga kami menghormati Maria ini karena dia adalah Bunda Allah. Karena dia adalah Sang Mesias lahir. Okay. Sekarang pertanyaan saya Bang, tolong rekam yang di bawah ya, tolong rekam. Bang Edis, tunjukkan dalam Alkitab satu saja dosa Maria. Satu saja, rekam, saudara. Tunjukkan dalam Alkitab dosa Maria, satu saja. Oke, Leku. Terima kasih ya. Jangan turun dulu, jangan turun dulu. Tunjukkan dulu dosa Maria. Okay. Ini itu. Dalam Alkitab. Laiku, sabar dulu Laiku, tenang. Diskusi kita di sini. Inilah mantapnya. Iya. Ini lebih daripada Lapo. Kalau di Lapo cuma 5 orang, kalau di sini ada 8.700 orang ini. Bayangkan ini rame ini. Oke, baik. Beginilah, dengarkanlah. Kita itu bukan sedang menjelek-jelekkan Maria. Kenapa kalian terlalu berpikiran yang terlalu parno begitu? Tidak. Ketika Anda mengatakan Bapak Soekarno adalah tokoh besar, sang proklamator, dibuat patungnya. Pertanyaan saya, adakah orang yang begini-begini kepada patung Bung Karno? Dipakein selimut. Sebentar Bang, tadi Abang sudah selesai. Boleh giliran saya ngomong? Silakan. Oke, saya akan kasih tunjuk gambar kepada Anda. Perbedaannya di mana? Ada bedanya Bang. Saya belum pernah lihat patung Bung Karno dibuatkan mantel, dibuatkan selimut, dibuatkan dupa-dupaan, lalu dilakukan seperti ini. Saya belum pernah lihat itu, Bang. Coba saya tanya sama Abang, pernah ada orang yang begini kepada patung Bung Karno? Tidak pernah. Bang, saya mau kasih tahu Bang ya, dari dalam hati saya yang paling dalam, Bang. Kalau hanya patung saja, sebagai penghormatan, no problem. Nggak ada masalah, Bang. Yang menjadi masalah adalah ketika patung tersebut disembah. Dan apakah patung Maria disembah? Nah, coba saya kasih tunjuk gambar ini, Bang. Coba, Bang. Menurut Anda, orang yang ada di depan ini, lihat Bang, yang pakai kaos hitam? Lihat? Fokus ke sini dulu, Abang. Fokus ke sini lah, fokus. Jangan marisap. Aduh, malah merokok lagi. Jangan merokok. Tinggalkan dulu. Nggak nampak. Boy. Masa tidak nampak? Yang tadi ada, yang sama kabar ada. Ini masih gambar tadi nih. Baik. Masa katanya nggak nampak, itu besar sekali padahal. Oke, gini, ini aja nih. Oke. Sebentar, sabar. Nah ini, nampak itu? Iya, nampak. Oke, kita lihat dulu, tengok dulu gambar yang kanan. Oke, bisa nggak saya balikan ini nanti tanpa kena ya? Bentar nih, saya balikan dulu. Oke, kita lihat gambar yang kanan ini. Lihat sini dulu, tinggalkan dulu rokok itu, aduh. Yang tadi. Masih yang tadi, aduh, yang mana nih? Kita tunjukin, sebentar. Mbak yang sebelah kanan baju putih. Oke, sebentar ya. Ini mana ini? Apa ini? Oh, bukan, sebentar. Ini aja mungkin lah ya. Saya balik dulu kamera saya. Oke. Saya balik dulu badan saya biar gak ketutup ya. Oke. Ini ada 10.600 ini lah ya. Jangan asal-asal jawab loh. Ya, baik. Coba aku tutup dulu patungnya ya. Jangan lihat dulu patungnya. Lihat yang baju hitam dan baju putih. Jelas. Posisi apa itu disebut? Sujud. Oke, sujud itu bahasa Arab, Kalau sujud itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Sembah. Menyembah. Atau bahasa Bataknya marsomba. Betul? Iya, lanjut. Oke. Kalau orang Batak lebih gampang. Kalau pakai bahasa Batak itu lebih gampang. Marsobba mahami tuhamu. Betul?
Majalo pasuk-pasuk manang AHP gitu ya. Betul. Oke. Oke, baik Marsoba. Baik, ini kalau orang Batak lebih enak ngomongnya. Kita juga Marsoba. Oke. Nah, menyembah. Pertanyaan saya yang di kanan dulu yang pakai baju hitam. Dia Marsoba nggak kepada patung itu? Menyembah dan menghormati lah, bukan menganggap dia itu sebagai Tuhan. Saya tidak bilang kalian menganggap Maria sebagai Tuhan. Tidak, saya bilang begitu. Yang saya bilang kalian Marsomba, menyembah patung itu, betul? Menyembah sebagai penghormatan le. Ya, betul. Menyembah sebagai penghormatan. Saya setuju dengan itu. Oke, baik. Pertanyaan saya adalah, betulkah di dalam Alkitab dilarang menyembah, menghormati, menyembah kepada patung-patung? Jangan membuat batu patung berhala. Itu berhala. Oke, saya kasih gambar aja lah. Saya kasih gambar. Itu seni. Inilah kain dikasih apa tuh seni, lukisan. Oke, baik. Inilah yang saya bilang teman-teman, mereka ini tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Walaupun belum sekarang, mungkin bisa besok suatu saat layak akan sadar. Saya akan tunjukkan dulu satu gambar ya, supaya kita ini bisa berpikir agak lebih sedikit luas. Baik. Oke, lihat ini. Kelihatan? Lihat. Oke. Ya. Sama ini Marsomba, betul? Iya, sama. Oke, Marsomba menyembah kepada patung ini, betul? Patung itu sebagai apa dia? Sembahan apa enggak gitu loh? Dia menghormati lah. Dia tidak anggap ini Tuhan. Dia tidak anggap ini Tuhan. Dia tidak anggap ini pencipta langit dan bumi. Enggak. Dia hanya menyembah, menghormati patung ini. Nah, apakah ini perbuatan yang dilarang di dalam? Kalau itu patung berhala jelas. Oke. Kalau patung Maria? Tidak ada tertulis di dalam Alkitab patung Maria. Iya, tetapi yang dilakukan kan kepada tetapi yang dilakukan kan kepada patung Maria. Baik, saya kasih tunjuk yang lain gambarnya ya. Aduh, susah ini saudara-saudara. Sebentar. Gimana? Di dalam Alkitab ayatnya berapa? Oke, apakah ini penyembahan kepada patung? Kita tidak tahu itu patung apa tuh, ya, memang menyembah kepada patung. Oke, menyembah kepada patung. Iya. Oke, kalau patungnya saya ganti dengan patung Maria, berarti menyembah kepada patung Maria, betul? Menyembah maksudnya dalam rangka apa? Penghormatan. Dengarkan ya, coba dengarkan dulu, dengarkan. Tenang. Ini udah tua Mila ya. Jangan terlalu emosi, minum tuak dulu ya, ambil aja. Oke, baik. Oke, sekarang apakah ini adalah menyembah dalam bentuk penghormatan kepada patung ini? Kita tidak tahu itu bentuk dia menyembah, menghormati atau menanggung. Oke, menghormati adalah menghormati, betul? Oke. Menurut apakah perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang dilarang dalam Alkitab? Jika itu berhala, iya. Oke. Kenapa dilarang? Karena zaman itu memang orang banyak menyembah berhala, patung berhala. Salah, bukan itu. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Kenapa engkau malah sujud menghormati patung-patung benda mati? Kita ini sebenarnya adalah gambar Tuhan yang harusnya bersekutu, berintim, memuliakan Tuhan, bukan menghormati patung-patung begini. Betul? Betul. Nah, begitu juga yang ini. Saya kasih tunjuk lagi. Ini pun juga tidak boleh dilakukan. Baik juga kepada pohon juga nggak boleh. Nih, kasih contoh. Betul? Iya, betul. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke yang ini. Bagaimana kalau ke patung Maria? Kenapa kok tiba-tiba tidak bisa berpikir seperti yang tadi? Karena penyembahan kepada Maria itu penghormatan sama kami, bukan menyembah sebagai pencipta tanah abang itu enggak. Bukan, saya tidak bilang begitu. Saya tidak bilang abang mengatakan bahwa Maria itu pencipta, enggak. Sama sekali tidak. Yang kalian lakukan adalah menyembah patungnya. Saya nggak tahu, jangan-jangan saya nggak percaya itu patung Maria, Yang saya percaya itu patung dewi-dewi berhala orang-orang Roma pada waktu itu.
Nah, Saya belum tahu Le, kalau itu. baik, saya kasih tunjuk. Saya nggak Oke. ada dalam Alkitab. Baik, saya kasih tunjuk sama Le ya. Ini salah satu nih. Baik, saya kasih tunjuk ya. Sebentar. Sebentar ya. Nah, ini saya berikan kepada Anda sebuah gambar. Oke. Sabar, 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 sabar. Anda tahu ini siapa? Oh, belum saya matikan. Sebentar. Siapa ini? Maria. Saya tidak kenal Le. Nggak tahu, saya pernah kenal Le. Tapi kalau ditaruh di gereja ini jadi Maria. Bukan Le, yang saya tahu Bunda Maria itu pakai kerudung Le. Di Oh, sana banyak ada kameranya. versinya, banyak versinya, Le. Banyak versinya, banyak versinya. Bentar Ya, ya. Coba. Paku banyak. Baik. India di Cina beda-beda. Oke. Oh iya memang betul, banyak versinya. Yang mana? Tergantung. Memang itu seni Le, seni. Saya kasih Memang itu tunjuk seni Le, ya. seni. Iya, tetapi kan yang mana yang benar? Coba saya kasih contoh sama Anda. Kita kasih contoh. Oke. Oke, ini menurut Anda Maria? Iya, Persia Afrika mungkin, ya. Ya, yang mana yang Maria yang beneran? Kok beda-beda? Kamu tidak ingin istilahnya yang mana Maria yang benar, tapi itu seni Le. Lambang. Iya, tetapi apakah di dalam Alkitab diajarkan untuk menyembah patungnya Maria? Sebaliknya Le. Ada nggak dalam Alkitab melarang menyembah patung Maria? Ada, bukan cuma patung Maria saja, Le. Patung Yesus pun dilarang disembah, bukan cuma patung Maria. Tunjukkan ayatnya. Baik, saya tunjukkan. Belum saya jawab. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Tunjukkan saja. Kok jadi dosa? Bukan dosa, Le. Aduh, bagaimana Ini ini? rekam. Tunjukkan di dalam Alkitab dosa Maria satu saja. Saya tidak bilang dosa. Kok nggak nyambung sih? Baik, kita bukakan. Ulangan 4. Baik, Ulangan pasal 4. Saya tampilkan ya. Baik. Coba lain baca ya, jangan saya lagi yang baca, nanti cuma saya lagi yang ngerti Alkitab. Oke, lihat. Saya baca coba. Begini Le, yang saya tanya dosa Maria. Dosa Maria, kita bukan mau bahas dosa Maria. Tunjukkan satu saja. Iya, Baik, kita tidak sedang membahas dosa Maria. Di sini. Kita tidak sedang membahas dosa Maria. Dosa Maria. Oke, nanti kita ke situ. Oke, nanti kita ke situ. Oke, kita baca dulu ini. Perhatikan, hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat suatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb di tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau yang berbentuk perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi atau yang berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya kamu jangan mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu. Betul? Yang saya tanya Le, dosa Maria dalam Alkitab. Bukan itu. Lari ke dosa Maria. Tunjukkan dalam Alkitab Kita dosa Maria. Baik. Saya baca. Oke. Baik, kalau Anda sudah di situ, baik. Ingat, Baik. juga. Jangan sama saya sini. Baik. Bentar ya. Baik. Saya akan Tunjukkan tunjuk. satu saja dosa Maria dalam Alkitab. Baik. Ada Alkitab di situ? Ada di situ? Bacakan dalam Alkitab dosa Maria satu saja. Baik. Lah yang baca ya. Baik. Saya akan bacakan. Berat saudara, berat. Berat saudara. Tunjukkan satu saja dosa Maria. Baik. Tunjukkan satu saja dosa Maria dalam Alkitab. Oke, baik. Kalian itu kan sola scriptura kalian. Oke, coba saya bacakan ini. Oke, saya baca ini. Bacakan.
Ayo, baca dulu. Kemudian, Selesai, dosa Maria. baca ini, coba baca. Lihat yang baca, dosa Maria, dosa Maria. Jangan saya yang baca, lain baca ya. Dosa aja. Oke, saya bacakan. Saya bacakan. Kemudian, Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea. Dari Yerusalem, kita langsung saja ke 21-nya ya. Baik. Oke. Saya masuk baju lagi. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga mereka pun tidak sehingga makan pun mereka tidak dapat. Perhatikan. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, siapa kaum keluarganya? Mungkin Maria Magdalena. Oke. Siapa kaum keluarganya? Siapa? Siapa kaum keluarganya? Maria Magdalena. Maria bukan keluarganya, bukan ibunya. Ibunya. Oke. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka apa? Apa kata mereka tentang Tuhan Yesus? Jangan diam, Le. Ayo, apa kata mereka? Tenang. Apa kata mereka kepada Tuhan Yesus? Tenang. Yaudah, siapa keluarganya? Siapa? Kaum keluarganya siapa? Siapa? Kalau gitu siapa kaum keluarganya? Baik, kita bacakan seterusnya. Tenang, perhatikan. Oke. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Dia di sini adalah Tuhan Yesus. Sebab kata mereka, ia di sini adalah Yesus, tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Terus, saya bacakan sampai selesai. Yesus memanggil mereka. Iya, saya bacakan sampai selesai. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Jikalau suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Bentar, terus, tenang. Saya teruskan lagi. Terus, tenang. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, jangan kau bilang sembarangan saja. Tapi tenang. Tapi di sini saya itu bukan sedang ingin membuktikan bahwa siapa berdosa ini berdosa tidak. Kalian itu terlalu mengkultuskan sesuatu. Tidak boleh seperti itu, Le. Apalagi yang kalian kultuskan bukan Maria. Yang kalian kultuskan adalah patung yang nggak tahu patung siapa. Betul saya. Ini besok tanyakan sama Le ini. Tunjukkan satu saja dosa Maria dalam Alkitab. Oke ya. Jadi menurut Anda Maria tidak berdosa? Nah, kabur ya kan? Nah. Jadi teman-teman, kita di sini bukan mau mengatakan Maria berdosa atau tidak berdosa. Kita di sini bukan mau jelek-jelekkan Maria. Justru yang menghargai Maria, justru yang mengasihi Maria itu adalah kami-kami ini. Ya. Yang tidak menghormati Maria itu adalah orang-orang yang menggambarkan Maria sebagai sosok sesembahan. Nah, nih saya kasih tunjuk kepada Anda nih ya. Nih, saya kasih tunjuk. Nih, kalau misalnya Anda mau menunjukkan sesuatu rasa hormat Anda kepada Maria, harusnya Anda menghormati dia bukan dengan cara membuat patung-patung. Nih, misalnya saya kasih tunjuk kepada Anda. Saya kasih tunjuk ya. Nih. Saya perbesar dulu gambarnya. Oke. Coba lihat ini.
Bentar, saya perbesar. Coba lihat, saya perbesar lagi. Coba lihat. Apakah Anda percaya ini adalah Maria? Ya, ini ada di salah satu di Notre Dame, ya, di salah satu gereja besar di Katolik di Belgia. Coba pertanyaan saya kepada Anda, apakah ini Maria, patung Maria? Saya kok malah melihatnya seperti patung Susana. Saya malah melihatnya seperti patung, mohon maaf, saya melihatnya seperti, kalau ini ditaruh di rumah Anda, mungkin orang takut ngelihat ini. Ya, seperti seram, seperti nenek sihir, seperti kuntilanak, seperti sundel bolong malahan kita lihat. Loh iya. Makanya teman-teman, yang ingin saya sampaikan adalah apa? Cara menghormati Maria, cara mengasihi Maria, bukan dengan cara menggambarkannya sebagai sosok seperti ini. Lalu Anda sembah-sembah. Gimana Anda ini? Loh iya ini loh, lihat sumbernya ini loh, lihat nih. Nih. Notre Dame, Aux Rich apa ini? Ini. Dan banyak patung-patungnya beda-beda. Nih, yang ini tuh. Kayak baju juga tuh. Lihat tuh, beda-beda patungnya. Yang mana yang mau Anda klaim katanya patung Maria? Nggak ada yang sama satu pun sama yang lain. Kecuali cetakannya sama. Jadi yang saya maksudkan kepada kalian, saya tidak sedang mau tidak, saya itu justru ingin memberitakan kepada Anda kebenaran. Tuhan Yesus nggak pernah ajarin begini. Bunda Maria bahkan tak pernah ajarkan yang begini. Buatinlah patung saya, pakein baju, kasih pernak-pernik emas, kasih ini. Coba. Ini jatuhnya apa? Jadi pengkultusan patung. Jadi penghormatan kepada patung. Begitu. Saya sampaikan kebenaran, kalian jangan menolak kebenaran. Yang saya sampaikan itu adalah kebenaran. Jangan kalian malah membuatnya menjadi seperti ini. Ya. Begitu ya teman-teman ya. Belum lagi nanti yang versi India, versi mana. Coba. Kita misalnya kasih nih. Versi India. Bentar ya. Versi India nanti beda lagi nanti. Misalnya nih. Nih kalau yang versi India. Tuh. Berbaju emas, berini. Ini yang versi India. Nih. Pakai sari kalau udah versi India tuh. Mirip-mirip dengan dewa-dewinya orang-orang India. Apakah dengan menyampaikan kebenaran seperti ini, maka saya menjadi musuh Anda? Kan tidak. Harusnya Anda benar di yang Anda bilang, tidak ada dalam Alkitab seperti itu. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi pahamilah ya, pahamilah bahwa yang saya sampaikan kepada teman-teman itu adalah kebenaran. Nah ini nih yang digambar nih, kelihatan kan? Apakah Anda percaya ini patung Maria? Coba. Lalu Anda sembah-sembah di situ, Anda sujud-sujud di situ. Anda pakaikan baju patungnya, Anda kultuskan, Anda bakar dupa di situ. Jangan berlaku yang demikian ya teman-teman ya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah ngajarin yang begitu. Maria sendiri tidak pernah ngajarin yang seperti itu. Ya. Mari kita kembali kepada pengajaran yang benar. Kalau ada sesuatu yang menyimpang dalam gereja, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka beritakanlah kebenaran. Itu salah, itu tidak benar. Tidak pernah dalam Alkitab diajarkan yang begitu. Itu tugas kita bersama. Ya. Debat tadi sejak awal sebenarnya sudah menunjukkan pola yang sangat sering terjadi ketika praktik tertentu sulit dipertahankan dengan dasar Alkitab. Pembahasan mulai dialihkan ke mana-mana. Awalnya, Edis TV hanya menyinggung soal latar belakang bergambar Maria, tetapi bukannya langsung menjawab inti persoalan, lawan debat malah membawa nama Martin Luther, sejarah Protestan, dan berbagai isu lain yang sama sekali tidak menjawab pertanyaan utama. Padahal, Edis TV sudah menjelaskan dengan sangat sederhana.
Kalau ada sesuatu di dalam gereja yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka itu harus dikoreksi. Dan poin ini sebenarnya disetujui oleh lawan debat sendiri. Ketika Edis TV memberi analogi tentang pendeta yang melakukan tindakan mesum di atas mimbar gereja, lawan debat langsung sepakat bahwa itu harus diprotes. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, disinilah Edis TV mulai masuk ke inti yang sangat tajam. Kalau praktik tertentu memang tidak pernah diajarkan Tuhan Yesus, kenapa harus dipertahankan? Ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Karena sampai titik itu, lawan debat sendiri mengakui bahwa Tuhan Yesus memang tidak pernah mengajarkan membawa patung Maria ke gereja, menghiasnya, memakaikannya baju, memberi dupa, lalu melakukan ritual penghormatan di depannya. Tidak pernah. Dan inilah masalah utamanya. Sebab agama yang sehat seharusnya dibangun di atas ajaran Tuhan, bukan di atas tradisi yang tumbuh belakangan lalu dipaksakan agar terlihat rohani. Edis TV lalu membawa diskusi ke titik yang lebih dalam, perbedaan antara menghormati tokoh dengan mengkultuskan simbol. Lawan debat mencoba memakai analogi patung Soekarno. Katanya kalau patung Soekarno boleh dibuat sebagai penghormatan, maka patung Maria juga boleh. Tetapi Edis TV langsung menghancurkan analogi itu dengan sangat telak. Karena tidak ada orang sujud di depan patung Soekarno sambil berdoa. Tidak ada orang berlutut di depan patung Soekarno sambil menangis. Tidak ada orang membakar dupa, mencium kaki patung, atau meminta syafaat kepada patung Soekarno. Artinya, patung Soekarno hanya simbol sejarah. Sedangkan patung Maria sudah masuk ke wilayah ritual religius. Dan disitulah garis bahayanya. Edis TV bahkan mengatakan dengan jujur, kalau hanya sekedar patung penghormatan biasa, tidak ada masalah. Yang menjadi persoalan adalah ketika patung itu menjadi objek ritual spiritual. Ini poin yang sangat penting, karena lawan debat akhirnya mengakui sendiri bahwa tindakan di depan patung itu memang marsomba, menyembah dalam bahasa Batak. Dan disinilah kontradiksi mulai terbuka lebar. Awalnya lawan debat mengatakan tidak menyembah, tetapi ketika diperlihatkan orang sujud di depan patung, lawan debat mengakui itu adalah bentuk menyembah dalam penghormatan. Perhatikan permainan istilahnya, menyembah dalam penghormatan. Kalimat ini justru memperjelas masalah, karena firman Tuhan tidak pernah memberi ruang untuk penyembahan simbolik kepada benda mati, apalagi benda yang dibuat manusia sendiri. Lalu Edis TV mulai membedah logika lawan debatnya dengan sangat tajam. Ketika gambar orang menyembah patung berhala ditunjukkan, lawan debat langsung mengatakan itu salah dan disebut penyembahan berhala. Tetapi ketika patungnya diganti menjadi Maria, tiba-tiba definisinya berubah menjadi penghormatan. Padahal gerakannya sama, sujudnya sama, ritualnya sama, objeknya sama-sama patung. Yang berubah hanya nama patungnya. Dan disinilah Edis TV menunjukkan inkonsistensi yang sangat fatal. Kalau tindakan yang sama dianggap salah ketika dilakukan kepada patung lain, kenapa tiba-tiba dianggap suci ketika dilakukan kepada patung Maria? Apakah karena labelnya berubah? Atau karena manusia memang cenderung membela tradisinya sendiri meskipun logikanya runtuh? Edis TV lalu membawa ayat Ulangan 4 yang berbicara jelas tentang larangan membuat rupa-rupa untuk disujudkan dan disembah. Ayat itu sangat jelas, tidak ada pengecualian, baik laki-laki, perempuan, binatang, burung, atau benda lain. Tetapi lagi-lagi lawan debat menghindar dengan membawa pembahasan ke dosa Maria. Inilah bentuk pengalihan yang paling jelas. Padahal Edis TV berkali-kali menegaskan, yang dibahas bukan apakah Maria berdosa atau tidak. Yang dibahas adalah praktik pengkultusan patung. Tetapi karena sulit membantah ayat yang dibacakan, fokusnya digeser ke pertanyaan lain. Dan ini sering terjadi dalam debat. Ketika argumentasi mulai terpojok, topik dipindahkan. Namun Edis TV tetap konsisten. Ia tidak menyerang Maria. Bahkan ia menegaskan bahwa justru pihak yang benar-benar menghormati Maria adalah mereka yang tidak menjadikannya objek ritual patung. Ini tamparan yang sangat keras, karena Edis TV ingin menunjukkan bahwa menghormati Maria tidak harus dengan membuat patung lalu melakukan ritual di depannya. Kalau memang menghormati Maria, hormatilah teladannya, ketaatannya kepada Tuhan, kesederhanaannya, kerendahan hatinya. Bukan malah membuat puluhan versi patung berbeda-beda yang bahkan wajahnya pun tidak ada yang sama. Dan di sini Edis TV masuk ke poin yang sangat menggelitik logika.
Kalau patung-patung itu benar-benar menggambarkan Maria, kenapa wajahnya berbeda-beda di setiap negara? Versi Eropa berbeda, versi India berbeda, versi Cina berbeda, versi Afrika berbeda, versi Amerika Latin berbeda. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang memakai mahkota emas ala dewi-dewi, ada yang bahkan terlihat menyeramkan. Lalu pertanyaannya, yang mana sebenarnya Maria? Kalau semuanya hanya hasil seni dan imajinasi manusia, kenapa benda-benda itu kemudian diperlakukan begitu sakral? Kenapa harus disujudkan? Kenapa harus dipakaikan pakaian? Kenapa harus diberi dupa dan ritual penghormatan? Inilah yang dikritik Edis TV. Tradisi manusia perlahan menggantikan kesederhanaan ajaran Tuhan. Dan yang paling menyedihkan, ketika firman dipakai untuk mengkoreksi praktik tersebut, respon yang muncul justru defensif. Padahal Tuhan Yesus sendiri berkali-kali mengkoreksi penyimpangan agama pada zamannya. Ia membalikkan meja para pedagang di Bait Allah. Ia mengecam ahli Taurat yang munafik. Ia melawan tradisi yang menyesatkan umat. Artinya, protes terhadap penyimpangan bukan kebencian. Justru diam terhadap penyimpangan itulah bentuk ketidakpedulian. Edis TV di sini ingin menunjukkan bahwa kritik terhadap praktik patung bukan serangan pribadi terhadap Maria ataupun umat Katolik, tetapi kritik terhadap praktik yang dianggap tidak memiliki dasar ajaran langsung dari Tuhan Yesus. Dan ketika sebuah praktik harus dibela dengan logika berputar-putar, permainan istilah dan pengalihan topik, publik akhirnya bisa menilai sendiri. Apakah praktik itu benar-benar berasal dari firman Tuhan atau hanya tradisi manusia yang sudah terlalu lama dianggap normal? Pada akhirnya, kebenaran tidak diukur dari seberapa lama sebuah tradisi dipraktikkan. Kebenaran diukur dari apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Dan jika Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan sujud di depan patung, jika Maria sendiri tidak pernah meminta dibuatkan patung, jika Alkitab justru berulang kali memperingatkan manusia agar tidak jatuh pada penyembahan benda, maka kenapa praktik itu masih dipertahankan mati-matian? Edis TV kembali mengingatkan satu hal penting. Jangan sampai manusia lebih setia kepada tradisi daripada kepada Tuhan. Karena ketika firman berbicara jelas, tugas orang percaya bukan mencari alasan untuk membela kebiasaan, melainkan berani mengkoreksi diri dan kembali kepada kebenaran.